Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, Salam. Saat ini saya akan berbagi cerita tentang kejadian dalam hidup saya yang saya alami beberapa tahun lalu, dan saya yakin kejadian-kejadian itu bukanlah kebetulan. Beberapa tahun yang lalu, sekitar awal tahun 2002, saya dan salah satu teman kerja mendapatkan tugas dari perusahaan tempat saya bekerja untuk melakukan pemeriksaan keuangan di salah satu cabang perusahaan yang berlokasi di wilayah Indonesia Timur. Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan begitu banyak penyimpangan yang terjadi dan sangat terorganisir dengan baik. Penyimpangan itu sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak orang di dalamnya. Salah satunya yang terlibat adalah orang yang cukup mempunyai pengaruh di lingkungan masyarakat di sana. Akibat temuan tersebut menimbulkan kepanikan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan mereka mencoba menghasut orang yang punya pengaruh tersebut untuk menekan kami. Ada beberapa kejadian, namun dalam kesempatan ini ada 3 kejadian yang menurut saya itu semua bukan kebetulan, tetapi saya melihat dan merasakan campur tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa buat kami. Kejadian yang pertama, pada saat kami berdua sedang berada di satu ruangan, orang tersebut masuk ke ruangan dengan kondisi marah, terpengaruh minuman, dan 2 buah senjata yang terselip di pinggang sudah dipersiapkan untuk menyerang kami berdua. Dengan sabar, kami mencoba menenangkan dan menjelaskan persoalan yang ada. Sungguh luar biasa kasih pertolongan Tuhan. Akhirnya kami terhindar dari situasi genting ini. Kejadian yang kedua, pada hari Minggu setelah saya selesai ibadah Minggu sore, ada teman dari daerah tersebut yang menelepon saya agar langsung pulang ke hotel karena ada orang-orang yang siap menghadang di jalan. Dan kejadian yang ketiga, di tengah situasi yang semakin memanas, di kantor pusat telah diterima sebuah surat kaleng dari cabang lain yang isinya di cabang tersebut ada penyimpangan. Dan esok harinya saya diperintahkan untuk pergi ke cabang tersebut. Setelah saya menerima dan membaca surat kaleng tersebut, saya sangat yakin bahwa tidak ada penyimpangan di cabang tersebut. Namun saya yakin ini adalah cara Tuhan yang luar biasa agar kami segera bisa meninggalkan tempat yang membahayakan ini. Dari semua kejadian itu, saya sangat yakin bahwa Tuhan menyertai, melindungi, dan menolong saya bukan secara kebetulan, tetapi semua sudah dalam rencana Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari-hari ini di saat pandemi COVID-19 yang belum tahu
kapan ujungnya akan berakhir. Banyak orang yang bingung dengan apa yang akan terjadi di depan. Hari depan menjadi bagaikan sebuah misteri, sesuatu yang tidak diketahui. Namun dalam Kitab Ulangan pasal 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Melalui firman-Nya, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir meskipun keadaan hari depan nampak bagaikan misteri dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita dalam rancangan-Nya yang baik bagi kita. Kita akan selalu bergairah dan bersemangat melihat kebaikan demi kebaikan yang akan dinyatakan Tuhan di hari-hari depan dalam hidup kita. Hari esok bisa saja nampak sebagai misteri, tapi dalam rencana Tuhan semuanya pasti. Hari ini kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan hari esok kasih dan kemurahan Tuhan menanti kita. Setiap hari dalam hidup kita akan penuh dengan kemuliaan dan kasih karunia. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 8 mengingatkan kita bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Artinya bahwa Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kita. Tuhan berada di depan dan kita mengikuti tuntunannya. Tuhan membawa kita kepada perkara-perkara yang baik dan penuh dengan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan yang menuntun perjalanan kita, kita tidak perlu takut dan patah hati. Meskipun keadaan nampaknya sulit dan tidak ada harapan, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.